Tommy, dan juga Pak Andre. Kamu nggak usah terlalu sungkan. Aku nggak bisa terima. Kamu kenapa datang? Aku mau pamit. Tommy, dan juga Pak Andre. Kamu nggak usah terlalu sungkan. Aku nggak bisa terima. Kamu kenapa datang? Aku mau pamit sama Tommy. Aku mau kembali ke Nerais. Oh, sudah mau ujian masuk sekolah, kenapa kamu mau pulang? Ayah suruh aku pulang. Katanya ada urusan mendadak. Baiklah, semoga perjalananmu aman. Iya, setelah ujian dan sampai di Nerais, kamu harus kasih tahu aku. Aku masih belum pasti bisa ke Nerais. Kamu pasti bisa. Nilaimu pasti juara 1. Bisa diterima Universitas Ananda. Aku terima doamu. Sampai jumpa di Oh Nerais. iya, aku belum terima kasih atas bantuanmu. Aku siapkan satu hadiah untukmu. Tanda terima kasihku. Sudah kubilang aku bantu karena kita teman. Gak perlu hadiah. Cuma hadiah kecil, nggak apa-apa. Terima saja. Aura ini pelindung napas yang legendaris. Harta yang mencapai 10.000 kristal Titan. Salah satu kaisar perang umat manusia, Randy Tirta, dulu dari bangkai monster raja. Murnikan harta pertahanan yang berharga ini. Bisa tahan serangan penuh monster raja. Dia malah jadikan barang ini sebagai hadiah kecil. Nona Lena terlalu baik sama anak muda ini. Aku terima niat baikmu, tapi ini bukan hadiah kecil. Aku gak bisa terima. Lagi pula, aku bantu kamu bukan demi imbalan ini. Aku tahu kamu bukan demi ini. Jadi, anggap saja ini sebagai ketulusan kecilku. Kalau kamu merasa nggak enak, kasih saja aku hadiah begitu tiba di Nerais, oke? Dengan begini, kelak kita akan jumpa lagi. Oke. Tommy, akhirnya aku ketemu kamu. Yeni, buat apa cari aku? Kenapa wanita ini datang lagi? Sudah kayak hantu gentayangan. Tommy, aku tahu kamu suka pakai belati dari taring serigala hitam. Belati taring ini khusus dibeli di pasar gelap dengan harga tinggi dan aku kasih ke kamu. Belati taring harganya 100 kristal. Wanita ini kini beneran rela keluar uang. Tapi kalau dibanding pelindung napas milik Lena, ini cuma barang biasa. Maaf ya, aku udah gak suka lagi. Kamu ambil lagi saja. Tommy, apa maksudmu ini? Sesuai dengan ucapanku. Selain itu, selain kamu pergi, jangan muncul lagi di rumah. Tommy, mau keras kepala sampai kapan? Aku tahu kamu masih suka aku. Aku sudah inisiatif cari kamu, juga bawa hadiah buat kamu. Kamu masih mau apa lagi? Selain itu, aku rasa kamu salah paham. Salah paham? Terus kenapa kamu tolong aku di akademi saat itu? Tolong dia? Kapan itu? Tommy masih tolong dia. Apa Tommy masih nggak bisa lepaskan Yeni? Lalu aku, apa nggak punya kesempatan lagi? Hah? Tolong kamu? Kapan itu? Pas kita di luar kota. Pas aku ketemu monster beruang mutan. Kalau kamu nggak turun tangan, aku dari awal. Monster beruang mutan? Oh, kayaknya ada hal begini. Tunggu dulu, kayaknya kamu salah paham. Pas itu aku bukan demi tolong kamu. Apa? Saat itu aku lagi kejar beruang mutan itu. Kebetulan dia muncul di hadapanmu saat itu. Aku kebetulan saja turun tangan. Kalau soal tolong kamu, apa kamu gak terlalu narsis? Cuma kebetulan. Kamu pun anggap kebetulan. Enggak mungkin. Kamu lagi bohong. Kamu jelas masih suka aku. Kamu nggak bisa bohongi aku. Tapi wanita ini beneran buang waktu. Lena, di sini terlalu berisik. Aku antar kamu pergi saja. Oke. Tommy, jangan pergi. Nona Yeni. Minggir. Aduh, Nona Yeni. Kamu dan Pak Tommy sudah nggak satu dunia lagi. Apa kamu bilang? Kenapa kami sudah nggak satu dunia lagi? Dia itu jenius yang bangkitkan Titan level SSS. Kini nona besar keluarga Tirta suka sama dia. Panggungnya itu ditakdirkan jadi puncak umat manusia. Kamu itu cuma Titan level A di wilayah utara. Perbedaan kalian sudah kayak langit dan bumi. Menyerahlah. Baiklah, aku antar sampai sini. Semoga perjalananmu aman. Baik.
Kamu, Kenapa? Masih ada yang mau diomongin? Tommy, setelah aku pergi, kamu harus hati-hati. Kamu sudah usik Henry sebelumnya. Pak Andi juga pasti benci sama kamu. Dia itu berpikiran sempit, takutnya akan celakai kamu. Aku tahu, tapi ada guruku yang pelit itu di sini. Dia nggak akan berani macam-macam sama aku. Nggak terang-terangan, tapi kalau diam-diam. Selain itu, Leo, si cucu Pak Andi itu, dia orang yang licik. Katanya mau balas dendam ke kamu demi Pak Andi. Leo, badut yang lihat beruang mutan langsung kabur itu. Tenang saja, dia bukan lawanku. Tapi Leo masih punya sepupu di Nerais. Orang itu keponakan Pak Andi. Dia salah satu jenius hebat di Nerais. Kekuatannya sangat besar. Dia juga akan ikut ujian kali ini. Aku takut dia akan bersulit kamu di ujian ini. Jenius dari Nerais. Katanya dia juga level SSS. Jadi kamu jangan sampai lengah. Nona, waktunya sudah tiba. Kita harus berangkat sekarang. Jenius level SSS lagi. Memang harus jaga-jaga. Masih ada 1 bulan sebelum ujian. Kebetulan bisa pakai waktu ini untuk tingkatkan kemampuanku. Pastiin gak ada yang salah. Harap tenang. Ujian masuk kuliah nasional ke-108 zaman Titan sudah resmi dimulai. Tommy, ujian masuk kuliah kali ini luar biasa. Katanya ada banyak jenius. Kamu harus lebih hati-hati. Aku dapat kabar, kamu harus lebih hati-hati sama orangnya Pak Andi. Makasih informasinya Pak Andre. Kayaknya sama dengan yang dibilang Lena. Pak Andi sudah awasi aku. Aku tunggu kabar baikmu di wilayah utara. Baiklah. Harap tenang. Selanjutnya, siswa wilayah utara berdiri di lingkaran sihir. Lingkaran ini akan bawa kalian ke alam rahasia. Kalian akan ikut ujian masuk kuliah dengan siswa dari wilayah lainnya. Baiklah, ujian masuk kuliah nasional ke-108 zaman Titan sekarang resmi dimulai. Semoga kalian semua sukses. Tommy, ternyata kamu. Kebetulan ketemu kamu di sini. Selamat datang para siswa dari berbagai wilayah. Ini ruangan persiapan untuk ujian masuk kuliah. Aturan ujian ini sangat sederhana. Kamu akan dapat poin dengan berburu monster. Siswa nilai tertinggi jadi juara 1 ujian ini. Percaya diri sama ujian ini nggak? Tentu saja, demi ujian ini, aku terus latihan di rumah. Tapi, aku sedikit tertekan. Jenius level SSS di ujian kali ini totalnya ada 5 orang. 5? Sebanyak itu? Aliansi kita terbagi jadi 4 wilayah dan 1 ibu kota. Tiap wilayah muncul 1 jenius level SSS. Mereka sangat hebat. Apa dulu juga sebanyak ini? Tentu enggak. Kali ini pengecualian. Kata keluargaku, dunia akan alami perubahan besar. Meski banyak jenius muncul di umat manusia, monster level raja itu juga lahirkan banyak keturunan yang kuat. Keributan besar di dunia, berarti kelak nggak akan damai. Semua itu masalah masa depan. Sekarang harus hati-hati sama 1 orang. Takutnya dia akan persulit kamu. Apa kamu lagi bilang sepupu si Leo? Iya, benar. Dia itu sepupunya Leo, Fandi, jenius level SSS dari Nerais. Tommy! Kakak, itu dia orangnya. Sampah ini yang sudah berani usik kakekku. Oh, apa ini jenius level SSS wilayah utara? Tampaknya biasa saja. Fandi, ini lokasi ujian. Kamu mau apa? Nona Lena, aku lagi ngobrol sama adikku. Apa urusannya sama kamu? Apa mungkin kamu suka sama bocah wilayah utara ini? Kamu? Bicara saja, terus terang.
Jangan kayak lalat, berisik saja. Bocah, arogan sekali. Gak peduli level SSS apa. Sudah usik keluarga Johan. Ujian ini akan jadi hari kematianmu. Kebetulan, aku juga pikir hal yang sama. Gak usah banyak omong sama mereka. Kita bisa segera duel di lokasi ujian. Perhatian untuk semua siswa. Ujian masuk kuliah sudah resmi dimulai. Aktifkan teleportasi. Beneran teleportasi acak. Entah kemana Lena dipindahkan. Kebetulan bisa jadikan kamu sebagai pembuka. Kak Fandi, dengar, entah kemana bocah itu dipindahkan. Alam rahasia itu begitu besar. Kalau gak ketemu bagaimana? Nggak ketemu, dia nggak akan bisa kabur. Ini harta yang kuambil dari gudang keluarga, Kompas Jiwa. Aku sudah kunci aura bocah itu. Itu bagus sekali Kak Fandi. Kalau begitu kita pergi sekarang dan langsung habisi dia. Jangan buru-buru. Biarkan dia hadapi monster dulu. Begitu kelelahan, baru kita pergi. Bisa berhasil tanpa capek. Aku mau dia mati di tengah keputusasaan.